Halo, selamat siang. Kembali saya informasikan aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, jadi di depan itu ya, itu udah melintas ya. Rekap B03 itu oil bus, angkut CPO. Nah, itu sudah melintas, sudah posisi di bawah jembatan. Kita agak terlambat ngambil momen-momennya. Batchnya rekap B03. Nah, itu. Jadi hari ini kalau saya perhatiin itu ada banyak sekali oil bus yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Ya, yang di depan itu sudah ada dua ya. Itu oil bus juga. Oh, itu Pertamina, sorry. Itu Pertamina. Nah, ini di bawah jembatan ini satu, rekap B03. Nah, yang di depan kita ini Bintang Muara 27. 28. Bintang Muara 28. Nah, ini juga oil bus. Apakah ini CPO atau atau BBM? Kayaknya saya pastikan ini CPO ini. Nah, ini USG 11. Nah, ini kok ada tulisannya no smoking. No smoking BBM kali ini ya. Ini BBM kali ya. Tapi kok ada ininya ya, pemanasnya. Oh, bukan pemanas itu. Ini BBM ini. Ini BBM. Benar nggak sih? USG 11. Nah, siapa tahu ada temen yang tahu atau ABK yang tahu. Tolong deh komen nanti di kolom komentar. Ini oil bus CPO atau BBM. Nah, ini dibantu asis sama Herlin 19. Oh, ini BBM. Ini BBM ini. Itu bukan hater dia. Ini BBM. Kok besar sekali ya? Biasanya kalau ke hulu-hulu Sungai Mahakam itu dia menggunakan ini, menggunakan apa, SPOB gitu ya. Ini kok cukup besar ya? Apakah BBM atau ini CPO? Nah, ini ya Marine Petrol kali ya. Ini depan kita nih Marine Petrol ya. Ini bukan atau apa ini? Atau Sabandar. Ini baru pertama kali juga terlihat kamera sama kita. Nah, di depan itu ada kayu Gabon, kayu lok, dan juga ini apa, CPO ya. Nah, itu mungkin pilot boat kali yang ini nih. Nah, itu untuk yang di depan yang dirapetin sama DL07. Itu muat koral ya. Kelihatannya koral yang tambat di sini ini udah keluar ini. Nah, itu kan juga koral itu. Itu juga koral. Mungkin dia dibantu asis sama DL07 untuk merapatkan ke jetinya dia. Ini punya Sabandar atau apa ya? Security Mahalo apa itu? Mungkin dari pihak perhubungan kali gitu. Nah, jadi aktivitas tongkang yang bermuatan hari ini itu bukan didominasi oleh batu bara saja. Ada CPO, ada kayu Gabon, kayu lok gitu kan, koral gitu kan. Jadi aktivitas hari ini cukup ramai menurut saya. Artinya bukan diramaikan oleh untuk komoditas batu bara saja. Komoditas unggulan Kaltim yang lainnya pun ada gitu ya. Seperti CPO. Kalau yang saya dengar CPO itu bukan dibongkar di Balikpapan saja. Itu ada yang dikirim ke Sumatera, ada yang ke Pulau Jawa gitu ya.
Mungkin tergantung dari sistem kemitraannya mereka gitu kan. Nah ini masih ada nih kapal-kapal dari Samarinda ke Merak. Tapi kebanyakan mereka hanya untuk angkutan barang ya. Nah itu kita sih nggak pernah buat video ya jembatan Sungai Kunjang, karena tempatnya menurut saya agak sulit itu. Saya pernah sekali mau buat video sana tuh saya batalin. Aktivitas orang sana cukup tinggi juga, dan juga lokasinya agak sempit, jadi nggak memungkinkan. Nah ini Harmoni Lintas Samudra 63, grup-grupnya Harmoni. Saya nggak tahu mereka Lintas Samudra ini sama Harmoni apakah masih narik tongkang atau gimana ya. Tuh. Pernah sih terlihat sama kita satu kali Harmoni berapa waktu itu menarik tongkang ya. Cuman baru kali itu ya, karena mereka tambat di jetinya ini ya. Ini tempat tambatnya mereka. Nah itu tempat tambatnya mereka. Itu sangat jarang sekali menurut saya untuk aktivitas mereka ya. Itu apakah itu tempat perbaikan tongkang sama takbut atau gimana, kita nggak tahu nih, belum dapatkan informasi yang valid lagi. Nah itu DL07 itu kelihatannya mau bantu asis tongkang bermuatan koral itu. Nah itu ini hari ini nggak seragam ke arah utara atau ke arah selatan. Ini berkombinasi nih. Berkombinasi ya. Nah jadi kalau yang dari arah utara ke selatan ini udah melintas nih. Nah CVO, oil bus, terus koral, SPOB, anunya Pertamina. Nah itu ini cukup ramai nih menurut saya. Jadi video ini saya ambil hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Nah inilah aktivitas lalu lalang di Sungai Mahakam. Jadi di Sungai Mahakam ini bukan aktivitas didominasi oleh batu bara saja, bahkan ada kayu gabon, kayu log, CVO gitu kan. Cukup ramai memang, karena kalau kita mengandalkan jalur darat ya menuju dari sumpamanya dari Merak semuanya gitu ya, itu jalannya pun agak jelek gitu ya. Jadi mungkin mereka lebih banyak memilih jalur-jalur sungai, dan juga mungkin kapasitasnya lebih besar gitu ya. Itu cuma kalau dari info dari teman-teman ya, kalau takbut itu kalau tongkang kosongan ya dari arah Samarinda menuju ke Merak ya bisa 1 minggu baru nyampe juga. Karena cukup jauh memang, apalagi dari Samarinda ke Merak itu ya bisa dikatakan melawan arus ya, arus turun gitu kan. Itu nah inilah keramaian Sungai Mahakam gitu ya. Sungai Mahakam nih nggak ada tidurnya. Nggak ada bedanya sama pasar dia. Nah itu masing-masing tongkang di sini kan cukup banyak menurut saya. Apakah dia ambil batu bara atau dia ambil kayu gabon gitu kan, tinggal lihat aja spek-spek dari tongkangnya gitu kan, sangat terlihat. Nah ini di depan kita juga ada SPOB ya, apakah ini BBM atau apa, tapi kebanyakan SPOB yang begini pasti BBM dia itu. Kalau untuk kalau bentuk begini ya dipakai untuk CPO kelihatannya nggak mungkin, karena kapasitasnya terlalu kecil gitu kan. Itu karena untuk satu PKS, satu perusahaan itu dia minimal punya storage itu di 3.000 sampai 5.000 ton ya.
Jadi memerlukan oil bus itu kapasitas segitu juga gitu kan. Itu kalau yang paling mudah menurut saya loadingnya ya, itu hanya satu tempat itu yang pernah saya rasakan, itu di daerah Kutai Timur. Jadi jarak dari storage-nya dia menuju ke jeti itu kurang lebih 300 meter sampai 400 meter. Jadi dia hanya buka keran, hitungan 2 jam udah penuh. Nggak sampai 2 jam sih ya, pernah saya pengalaman saya itu nggak sampai 2 jam itu penuh gitu loh. Nah untuk di daerah lain kadang-kadang itu posisi PKS-nya agak jauh dari sungai, dari jeti gitu kan, apalagi sungainya kecil. Pasti pada saat dia pembuatan jeti, dia mencari sungai-sungai yang agak besar gitu ya, dan juga agak dalam. Itu banyak terjadi di daerah hulu-hulu Sungai Mahakam itu, seperti Rea Kaltim, terus ya seputaran-seputaran sana adalah ya. Nah jadi pasti mereka ngangkutnya pasti menggunakan truk-truk tangki gitu ya, truk-truk tangki. Nah truk tangki pun bukan sedikit yang digunakan gitu kan. Nah kendalanya di jalan, kadang-kadang tuh jalan jelek ya, apalagi hujan, itu pasti kendala banget. Ya kalau keasamannya di maksimal 5 itu aman, pada saat membongkar nggak beku dia gitu kan. Kalau sudah di atas itu agak sulit gitu kan, agak sulit. Mungkin ya keluar sih dari ininya, cuman ya agak lambat gitu kan. Itu ada nilai positif dan negatifnya untuk di setiap tempat itu ya. Makanya kita teman-teman dari luar kadang-kadang beli CPO atau beli apa, yang perlu harus diperhatikan itu jetinya dan juga luasan jetinya gitu kan. Terus kedalaman airnya gitu kan, kedalaman air sungainya gitu kan, pada saat nanti pasang surutnya itu bagaimana gitu kan. Itu harus perlu diperhatikan juga gitu kan. Jangan nanti oh ini harga lebih agak-agak miring sedikit sebenarnya gitu ya. Lihat dulu jarak angkutnya berapa kilo gitu kan. Terus mereka bisa menyelesaikan berapa hari, yang harus diperhitungkan lagi demoritnya. Itu demoritnya. Kadang-kadang ada suatu PKS ya, dia nggak punya jeti, dia menggunakan jeti umum gitu ya. Itu di daerah Kutai Timur juga. Itu dilema bagi kita kebanyakan. Kita beli semuanya gitu ya, jarak angkutnya itu aja sampai 70 kilo semuanya gitu ya. Masa tambat tongkang atau SPBU atau oil bus di pelabuhan umum itu 5 hari. Apalagi nggak penuh disuruh keluar, gitu kan? Nah itu dilemanya di situ. Tapi di Kutai Timur itu saya perhatikan, dia dia semacam ada dua pelabuhan gitu. Itu khusus untuk CPO gitu kan. Terus satunya khusus untuk bongkar muat koral, kayu gitu kan, dibuat begitu. Tapi yang bongkar muat di situ bukan sendiri aja, banyak perusahaan gitu kan. Nah itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah sebenarnya. Itu jangan hanya pingin tersentral, pingin apa memfokuskan satu tempat, tapi fasilitasnya kurang. Itu yang kadang-kadang bisa merugikan orang. Kalau enggak bikin jeti gitu ya, karena perusahaan sawit ini kan agak jauh ya dari pinggir laut, dari sungai, mungkin agak jauh ya. Itu mungkin menurut saya solusinya, kalau kita buat jeti umum, buka juga semacam storage, tempat penampungan gitu kan. Pada saat nanti mereka ada buyer, mereka menumpuk di storage-nya mereka gitu kan. Nah, jadi pada saat nanti mau loading tinggal buka keran gitu kan. Itu. Dan juga ini sih, kadang-kadang kita di daerah ini, contoh saja ya di Samarinda, biaya PBM antara Samarinda dan Kutai Timur saja itu berbeda. Itu yang kadang-kadang bagi kita yang wira swasta itu agak menggelikan menurut saya gitu kan. Kalau kita mengacu ke undang-undang semuanya sama gitu kan. Itu ada juga ya pengalaman saya
di daerah Kutai Timur itu. Dia hanya bermodalkan perusahaan PBM semuanya gitu ya. Tapi mereka tidak punya alat. Tidak punya alat. Kalau kita mau pakai alat Exas umpamanya, atau loader, atau apalah gitu ya, nah, dia nyewakan, nanti kita yang bayar. Karena agak lucu ya. Agak lucu menurut saya. Jadi dan juga kita harus dipaksa menggunakan TKBM gitu ya. Waduh, ini betul-betul pemerasan. Itulah, kalau bisa pemerintah harus kembali melihat ya kebutuhan-kebutuhan apa sih yang harus dipenuhin. Jangan hanya kepingin semuanya tersentral untuk Kutai Timur, semuanya turunnya di Malang gitu ya. Untuk seperti produk CPO-nya segala macam. Jadi pemerintah tuh harus memikirkan juga, harus bikin storage, lokasi storage, harus bikin lokasi stockpile, kan? Kalau mau sistemnya transitmen gitu ya. Itu, dan juga itu dikontrol juga tuh biaya PBM, biaya TKBM gitu kan. Jangan titip menitip gitu ya. Yang tidak lazim kadang-kadang itu menjengkelin kadang-kadang. Kita yang wira swasta ini selalu mencari alternatif itu. Kalau memang bisa mudah turun ke Samarinda, kenapa enggak gitu kan? Mendingan turun Samarinda daripada turun di sana hati jengkel gitu ya. Enggak lazim gitu kan? Ya itulah dilemanya suatu daerah. Itulah dilemanya suatu daerah. Jadi kadang-kadang pemerintah itu menurut saya ya, jangan hanya dengar berita gitu kan. Harus bikin sidak lah sekali-sekali gitu kan. Jangan hanya menerima informasi dari pejabat daerah gitu ya. Hanya Bapak senang bikin laporan begitu. Jangan, kalau bisa harus sekali-sekali bikin sidak. Bener nggak sesuai dengan laporannya gitu kan. Tapi itulah dilemanya sebuah negara maju, negara berkembang yang pengen maju gitu ya. Ada-ada aja saja tikus-tikusnya gitu kan. Nah, ini aktivitas tongkang yang ada di Sungai Mahakam udah mulai sepi. Mungkin sekitar sore ada lagi yang melintas ya, hanya ada oil bus, SPOB yang melintas gitu ya. Nah, ini mungkin itu aja video yang saya buat untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.